Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Regina Aulia Augustin. Saya mahasiswi Universitas Swadaya Gunung Jati, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen 1J. NPM saya 119020583. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup bisnis. Yang pertama, pengertian bisnis. Apa sih bisnis itu? Bisnis merupakan suatu kegiatan individu maupun sekelompok orang atau organisasi yang menciptakan nilai melalui barang dan jasa yang dihasilkan, yang disalurkan melalui saluran produktif, mulai dari membeli barang mentah hingga menjadi barang jadi untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan mendapatkan keuntungan melalui transaksi. Yang berikutnya, kegiatan bisnis sebagai sebuah organisasi terdiri dari 4 poin. Yang pertama produksi, yang kedua keuangan, yang ketiga pemasaran, dan yang keempat pengelolaan sumber daya manusia. 4 poin yang tadi, yang pertama merupakan produksi. Produksi merupakan penciptaan barang dan jasa. Yang kedua, keuangan. Maksudnya ialah kita meminjam dana untuk membangun sebuah usaha melalui investor ataupun meminjam kepada bank. Yang ketiga merupakan distribusi. Distribusi maksudnya adalah kegiatan menginformasikan barang dan jasa yang kita hasilkan untuk mengidentifikasikan keinginan konsumen. Yang keempat merupakan pengelolaan sumber daya manusia. Maksudnya adalah kegiatan mencari tenaga kerja dan meningkatkan kualitasnya. Yang berikutnya, fungsi dasar bisnis. Fungsi dasar bisnis memiliki 6 poin. Yang pertama adalah mendistribusikan produk ke konsumen, yang kedua memproduksi barang baku, yang ketiga memperoleh barang baku, yang keempat mencari dan menemukan bahan baku, yang kelima mengolah bahan baku menjadi barang jadi, dan yang terakhir menyalurkan produk jadi ke tangan konsumen. Ada lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis terbagi menjadi 2. Yang pertama, lingkungan internal, dan yang kedua, lingkungan eksternal. Nah, lingkungan internal ini memberi pengaruh langsung kepada kegiatan bisnis. Contohnya seperti pemerintah, pesaing, supplier, konsumen, dan serikat pekerja. Yang kedua, ada lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal tidak memberi pengaruh langsung kepada kegiatan bisnis. Contohnya seperti dunia internasional, ekonomi, sosial budaya, dan politik. Berikutnya ada aspek-aspek bisnis. Aspek bisnis terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama, untuk menghasilkan barang dan jasa. Yang kedua, untuk menghasilkan laba. Yang ketiga, suatu kegiatan usaha. Dan yang keempat, untuk memenuhi kebutuhan konsumen dalam sehari-hari. Lalu, ada jenis-jenis bisnis. Nah, jenis-jenis bisnis terbagi menjadi 4. Yang pertama, monopsoni. Yang kedua, oligopoli. Yang ketiga, oligopsoli. Dan yang keempat, monopoli. Yang pertama, ada monopsoni. Monopsoni ialah suatu keadaan di mana suatu pelaku usaha menguasai penerimaan pasokan, baik itu barang maupun jasa, dalam suatu pasar komunitas. Nah, contohnya itu ada PT Kereta Api Indonesia. Kenapa PT KAI? Karena perusahaan kereta api di Indonesia hanya ada satu, yaitu PT Kereta Api Indonesia. Oleh karena itu, hasil produksi hanya akan dibeli oleh PT Kereta Api Indonesia. Yang berikutnya ada oligopoli. Oligopoli merupakan pasar di mana suatu barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Pada umumnya, jumlah perusahaan lebih dari 2, tetapi kurang dari 10. Nah, contohnya di Indonesia merupakan pasar mobil. Pasar mobil di Indonesia terdiri dari Toyota, Daihatsu, Suzuki, dan lain-lain. Yang berikutnya ada oligopsoni. Oligopsoni merupakan pasar di mana 2 pelaku usaha atau lebih menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal baik itu barang maupun jasa dalam suatu pasar komunitas. Nah, contoh dari pasar oligopsoni yang pertama ada Telkom dan yang kedua ada Indosat. Dan yang terakhir ialah monopoli. Monopoli merupakan satu bentuk pasar yang hanya dikuasai oleh satu pengusaha. Contohnya ialah Pertamina, PLN, dan PDAM. Selanjutnya ada tujuan kebijakan bisnis. Tujuan kebijakan bisnis adalah untuk menyediakan produk berupa barang maupun jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan mendapatkan keuntungan dari aktivitas yang dilakukan. Kesempatan bisnis atau usaha. Kesempatan bisnis atau usaha dapat datang dari diri sendiri, pesaing,
terakhir produk yang gagal. Selanjutnya ada unsur-unsur penting dalam kegiatan ekonomi, terdiri dari 6M. Yang pertama adalah man atau manusia, yang kedua money atau uang, yang ketiga adalah material atau bahan baku, yang keempat ada machine atau mesin, yang kelima ada methods atau metode, dan yang keenam ada market atau pasar. Yang berikutnya ada hakikat bisnis. Hakikat bisnis terbagi menjadi 2 poin. Yang pertama, bisnis dikatakan real jika terjadi pertukaran produk dan uang. Singkat kata, terjadi jual dan beli. Dan yang kedua adalah bahwa bisnis sesungguhnya membantu memberikan nilai tambah dan nilai manfaat yang kita miliki untuk menolong orang lain memecahkan persoalan yang dihadapinya. Dan materi yang terakhir adalah pentingnya belajar bisnis. Mengapa sih kita itu penting belajar bisnis? Karena untuk menambah skill dan kemampuan mendapatkan pengalaman dalam bidang perekonomian sehingga bisa lebih berguna bagi masyarakat secara umumnya atau keluarga maupun untuk diri kita sendiri. Itu tadi merupakan materi ruang lingkup bisnis yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata ataupun kalimat yang kurang jelas. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.